Saudara-saudari, Injil kita pada minggu ini diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Sekali peristiwa, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ 40 hari lamanya ia dicobai iblis. Selama hari-hari itu, Yesus tidak makan apa-apa, dan setelah itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepada Yesus, "Jika engkau putra Allah, katakanlah kepada batu ini supaya menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian iblis membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Karena itu, jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti." Kemudian iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di puncak bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau putra Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau, Allah akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menerima engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu." Yesus menjawab, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah mengakhiri semua pencobaan itu, iblis mundur dari hadapan Yesus dan menunggu saat yang baik. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita mengikuti Yesus ke padang gurun pada masa Prapaskah ini dalam upaya untuk dipenuhi oleh Roh Kudus seperti Dia. Allah Sang Pencipta, Allah Sang Penebus, Allah Sang Pengudus telah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Menurut Gaudium et Spes nomor 22, Kristus Adam yang terakhir, melalui penyingkapan misteri Bapa dan kasih-Nya, sepenuhnya mengungkapkan manusia kepada manusia itu sendiri dan memperjelas panggilannya yang tertinggi. Ketika kita memasuki padang gurun ini bersama Tuhan kita, semoga Dia mengungkapkan kepada hati kita yang terbuka dan rendah hati cara untuk melawan godaan dan menjadi lebih dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara-saudari, pencobaan yang diberikan iblis kepada Yesus tidak berbeda dengan pencobaan yang diberikan kepada kita. Dalam perikop minggu ini, kita menemukan representasi dari apa yang oleh beberapa spiritualis disebut sebagai akar dosa, yakni kesombongan, kesia-siaan, dan sensualitas. Pada pencobaan pertama, Kristus merasa lapar dan iblis memintanya untuk mengubah batu menjadi roti. Sebuah pencobaan terhadap sensualitas. Pada pencobaan kedua, iblis menawarkan kuasa dan kemuliaan kepada Yesus. "Semua ini akan menjadi milikmu jika engkau menyembah aku." Ini adalah pencobaan terhadap kesia-siaan. Yang ketiga, iblis menggoda kesombongan dengan mengatakan, "Jikalau engkau adalah seperti yang kau katakan." Apa tanggapan Kristus terhadap pencobaan-pencobaan itu? Ada tertulis, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Bagaimana kita mempertahankan diri kita dari pencobaan dengan mengandalkan kitab suci? Saudara-saudari, sungguh keterlaluan jika kita berpikir bahwa puasa Yesus selama 40 hari tidak cukup tepat bagi iblis
dan ia akan menunggu waktu yang lebih baik. Apakah itu saat Kristus benar-benar dipukuli secara fisik oleh para prajurit, dipukuli secara emosional oleh penyangkalan orang-orang terdekatnya, dipukuli secara rohani saat dia memikul dosa-dosa dunia di pundaknya di taman? Yesus bahkan lebih kuat daripada iblis saat itu. Kita dapat berharap untuk melawan setan dalam hidup kita hanya jika kita melekat secara integral kepada Dia yang menunjukkan jalan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.